Yang tepat yang mana? Cuma kalau 21, selagi belum ada 1 tetap tuh genap terus, nggak bakal jadi witir. Makanya disebutnya apa? Yang 2, 1, 2 itu syafa, soal sunat syafa, genap. Ada yang mengatakan mukadimah witir. Kalau istilahnya mah kita DP dulu tuh. DP dulu pelunasan nanti di akhir 1 ya. Nah, ada yang langsung 3 sekali itu. Kalau saya pribadi contoh langsung ke 3, nggak pakai 2, 1. Itu secara dalil ada dua-duanya dibenarkan. Yang nggak benar adalah yang kagak sholat witir. Simpel kan? Sudah 3, 2, 1, 3, bodo amat, yang penting sholat. Kalau dua-duanya ada tuntunannya. Wal laili idza yasr, dan malam apabila bergerak. Makanya berasa tuh Pak, ketika malam bergerak itu ujung-ujungnya apa? Fajar. Ujung-ujungnya fajar. Nah, pada ayat ini ya seperti kata asbab berjalan. Pada ayat ini Allah ingin berpesan, hikmah dapat diambil adalah segelap apapun, sesulit apapun, serumit apapun hidup kita, teruslah berjalan. Karena apa? Karena fajar akan datang. Gak ada yang namanya malam abadi, pasti akan datang waktu fajar. Kesulitan apapun hadapi. Toh hidup itu gak selamanya sulit, banyak yang mudahnya. Kalau kita di lampu merah, nggak selamanya lampu merah, pasti suatu saat akan hijau. Makanya kemarin itu setelah saya cerita, ada seorang raja minta pesan kepada seorang syekh, dulunya, ya syekh, kasih saya satu nasihat, ya dengan satu kalimat itu saya bisa sadar dan saya akan bahagia di akhirat. Apa kata saya? Kata dulunya, yakinlah bahwa semua akan selesai. Betul? Apa kalimatnya? Semua akan selesai. Apabila kamu sedang mendapatkan nikmat, dapat job yang banyak, orderannya besar, gaji tinggi, makan mewah, ingat bahwa semua akan selesai. Yang kamu nikmati akan dihisab. Begitupun sama ketika kita sedang kelaparan, nggak punya uang, nggak punya kerjaan, jodoh nggak dapat, teruslah berjalan. Ingatlah semua pasti akan selesai. Akan jomblo pada waktunya, jomblo akan mendapatkan jodoh pada waktunya. Nggak ada jodoh dong, jangan jadi jodoh lah, jomblo abadi. Tenang Bang Dik, insyaallah. Ya, sekarang masih disuruh jagain jodohnya orang. Lanjut. Jadi intinya apa? Intinya adalah jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah. Terus melangkah karena apa? Allah pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Makanya itulah kenapa kita berdoa. Kan gitu. Kenapa sih kita harus berdoa kan gitu loh? Kalau memang Allah sudah menakdirkan kita sedang zaman ajali, gitu kan, nasib kita akan begini, untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita beribadah? Ya. Berdoa itu sebenarnya begini Pak. Tanpa kita meminta pun, Allah pasti akan kasih rezeki. Karena Allah sudah berjanji. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dabah itu sebagai ulama mengatakan hewan melata, sebagai ulama mengatakan yang bergerak. Kalau saya lebih cenderung bergerak. Siapapun yang mau bergerak, Allah jamin rezekinya. Maka bergerak aja usaha. Makanya orang nggak beribadah pada Allah, nggak beriman pada Allah, tetap Allah kasih. Karena Allah Ar-Rahman. Nah, doa kita itu kenapa kita minta doa? Kita mohon semua aktivitas kita supaya Allah itu ridha. Allah itu terlibat. Kita melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Karena kalau kita tidak melibatkan Allah, nanti ujung-ujungnya kita
kita akan jadi manusia sekuler. Mari kita bahas beliau ini berkaitan ya. Nih, gue gitu kan. Kadang-kadang kita naik jabatan itu merasa itu karena kita dapat rezeki banyak itu karena usaha kita dapat istri cantik dan sebagainya itu karena usaha kita. Itu semuanya adalah pemberian Allah. Maka kita berdoa itu sebenarnya kita nggak minta Allah pasti kasih. Kita berdoa itu adalah kita minta agar apa yang kita dapatkan, agar apa yang kita lakukan kita melibatkan Allah dan Allah ridho atas segala apa yang kita lakukan. Maka berdoa itu adalah ibadah, perintah. Masalah dikabulkan enggaknya doa kita itu terserah Allah. Terserah Allah. Kita mau minta aja. Ya Allah minta rezeki, ya Allah minta duit, ya Allah minta rumah, ya Allah minta jodoh, minta. Emang Allah suruh. Masalah dikasih apa enggaknya Allah lebih tahu. Kadang-kadang dikasihnya saat itu juga, kadang-kadang ditunda, kadang-kadang nanti di akhirat. Yang penting ketika berdoa kita tahu tata cara berdoa. Baik, lanjut. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijab. Apa sih tadi? Hal fi dzalika qasamun lidhi hijab. Artinya apa itu? Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berangkat? Tidakkah demikian itu? Terdapat sumpah. Oke. Alladzi qasamul hijab itu pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang yang berakal. Hal bidzalika qasamun. Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil hikmah pelajaran dari sumpah-sumpah Allah. Situ hijr itu artinya di situ orang berakal. Kenapa hijr itu ada orang berakal? Hijr itu asal katanya artinya adalah penghalang. Penghalang. Kalau kita bilang batu, awalnya batu, karena batu itu dapat menghalangi. Nah, makanya di dalam bahasa Arab, batu-batu yang ditumpuk sehingga membentuk sebuah bangunan itu namanya hujrah. Apa hujrah? Kamar. Artinya apa? Kamar. Hijr itu asal kata batu, penghalang. Nah, dikatakan dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu, tradisi Arab, di hijr itu adalah orang yang dapat menghalangi dengan keilmuan yang dia miliki, dengan kecerdasan yang dia punya, dia dapat menghalangi segala macam kebatilan dan segala macam kemaksiatan yang datang pada dirinya. Maka orang-orang yang berakal. Itu dia Pak, kenapa orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas, para pejabat, mulai profesor, manajer dan sebagainya, itu umumnya orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang memiliki akal. Nah, kenapa demikian? Karena memang Allah berharap dengan akal yang dimiliki, dia dapat berpikir cerdas untuk bisa memilih mana hal-hal yang dibolehkan, mana yang tidak. Beda sama kuli-kuli kasar. Mereka masa dapat makan sudah. Orang yang mampu mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan. Maka sebenarnya di hijab. Ada Pak orang-orang yang memang dia ilmunya tinggi, ilmunya banyak, tapi dia tidak mampu mencegah kemaksiatan, tidak mampu mencegah kemudaratan pada diri dan keluarga serta lingkungannya. Yang kayak gini nggak disebutnya di hijab. Karena hijab itu adalah orang yang mampu membentengi diri dari segala macam keburukan yang menimpa dirinya. Hal bidzalika qasamun lidhi hijab. Hanya orang-orang yang cerdaslah yang dapat mengambil pelajaran dari sumpah-sumpah Allah tersebut, ya. Pada ayat 1 sampai ayat 4 itu bisa dikategorikan itu adalah sesuatu kondisi yang sifatnya bukan pada normal, sifatnya betul. Alam khayali, imajinasi. Imajinasi. Jadi kayak waktu fajar, kemudian 10 awal, malam berjalan, itu adalah dunia imajinasi. Kenapa Allah gunakan kalimat-kalimat ini? Karena apa?
ada manusia yang dia bisa menerima pelajaran, menerima nasihat itu nggak bisa langsung to the point, Pak.